Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat, syukur kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 59, Kau Termulia. KPPK 59. Dengarkanlah nats Alkitab menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK 165, Sudahkah kau disucikan darahnya. KPPK 165. Baru karenanya bersandar
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita akan mengaku segala dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilahkan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami anak-anak-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami bisa mendapat belas kasihan-Mu? Siapakah kami Tuhan sehingga kami bisa mendapatkan penebusan daripada Engkau? Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih kalau Engkau mau menganugerahkan kepada kami anugerah keselamatan, pengampunan dosa bagi seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Namun Bapa Surgawi, kami menyadari dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu, dalam perjalanan kami mengiring Engkau dan mengikut Engkau Tuhan, banyak hal yang kami kerjakan, banyak hal yang kami pikirkan yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami, ampuni akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, kadang kami acuh tak acuh dengan Engkau. Kadang kami tidak peduli dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kadang kami tidak peduli dan bertanya apa menjadi kerinduan Bapa untuk hidup kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan kiranya Roh Kudus-Mu terus tuntun kami, terus pimpin hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mau senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Engkau, untuk mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami selanjutnya Tuhan, hidup hari-hari kami ke depan Tuhan, hidup yang senantiasa mempermuliakan Engkau. Bapa Surgawi, kadang juga kami malas Tuhan, kami malas mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, terus menggairahkan hidup kami Tuhan, untuk rindu mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali kami datang kepadamu memohon ampun Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan, yang kami pikirkan, maupun dosa-dosa Tuhan, yang kemalasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, dan mohon ampun kepada Bapa di surga. Amin. Berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, mari kita memuji Tuhan dari KPPK 133, karena Dia hidup. KPPK 133. Datang ke dunia, selamat
kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang kepada Engkau, menaikkan pujian syukur kami oleh karena rahmat-Mu dan kemurahan-Mu bagi kehidupan setiap kami. Satu minggu yang boleh kami lalui di dalam pembentukan dan pendisiplinan dari-Mu, dan kami juga boleh bersyukur ketika melihat semuanya itu Engkau lakukan di dalam anugerah-Mu. Dan kami pun juga bersyukur untuk rahmat-Mu ya Bapa, untuk setiap jemaat di GKT Trinity. Secara khusus kami mengingat untuk saudara Nathaniel Urianto beserta Ibu Nikomang Canistri yang boleh berulang tahun di minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Usia yang boleh Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka pun kami boleh melihat karena kasih-Mu. Dan kiranya Engkau yang boleh tetap menopang dan menuntun kehidupan akan kedua saudara-saudari kami ini, baik untuk saudara Nathaniel maupun Ibu Nikomang. Di dalam berbagai harapan, di dalam berbagai rencana dan pergumulan kehidupan, kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menopang, sehingga mereka dapat melangkahkan kaki surut dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa kepada Engkau ya Allah, untuk Bapak Michael dan Ibu Benalia PA, yang masih dalam proses pemulihan, maupun Ibu Benalia yang masih dalam proses perawatan. Kiranya Engkau yang boleh menolong, agar kedua jemaat-Mu ini boleh Engkau berkenan memulihkan kesehatan mereka dengan baik. Terkhusus untuk Ibu Benalia di dalam segala tindakan medis yang akan dilakukan, kiranya Engkau yang boleh menolong, memberikan kekuatan kepada dirinya, penghiburan, sehingga Ibu Benalia dapat menjalaninya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Vina beserta Bapak Ernest di dalam rencana untuk ke Makassar dan dalam berbagai persiapan, kiranya Engkau yang boleh tetap menopang, sehingga setiap hal yang digumulkan oleh keluarga ini untuk mendukung kesembuhan oleh Ibu Benalia, kiranya Engkau yang boleh tetap berkenan menolong ya Allah. Kami juga ingin berdoa untuk Panitia Natal Remaja Pemuda yang akan melaksanakan perayaan Natal pada tahun ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong para panitia anak-anak remaja pemuda ini di dalam segala tuntutan tanggung jawab pelayanan mereka, maupun juga di dalam perkuliahan, studi mereka, maupun pekerjaan. Berikanlah hikmat di dalam membagi waktu, di dalam bekerja sama, sehingga mereka dapat bersama-sama bersatu hati melayani-Mu dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk perayaan Natal umum pada tanggal 11 Desember dan dana yang dibutuhkan. Kiranya ya Allah, Engkau yang boleh berkenan menolong mencukupkan semuanya. Dan setiap kami, orang-orang yang terlibat, untuk dapat mempersiapkan acara ini dengan baik, dan dalam persiapan ini dapat kami kerjakan, dan kami boleh semakin mengingat akan karya-Mu bagi penyelamatan manusia. Dan pada-Mu ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami seiman GKT Cakra Negara di Lombok. Kami berdoa untuk pergumulan mereka di dalam proses pergantian kemajelisan. Engkau yang kiranya boleh menolong, sehingga proses penyerahan tanggung jawab, proses pergantian, semuanya dapat berjalan dengan baik dengan periode kemajelisan yang baru. Kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang ada di GKT Cakra Negara. Tolong topanglah mereka, berikanlah hikmat kesatuan hati, sehingga dapat bekerja sama dengan baik, baik antara rekan sesama hamba Tuhan maupun dengan para majelis yang ada. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong ya Allah untuk gereja ini di dalam pergumulan jemaat, terkhusus di dalam situasi pandemi ini. Berikanlah hikmat kepada mereka dan kekuatan, termasuk di dalam pergumulan yang dihadapi di dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Tolonglah topang, sehingga mereka juga dapat semakin melihat akan karya-Mu dalam pembentukan kehidupan mereka. Dan kami berdoa Engkau boleh menolong baik para hamba Tuhan dan para majelis di GKT Cakra
untuk dapat melakukan pelayanan ini, sehingga mereka Engkau boleh pakai untuk mendidik dan memperlengkapi setiap jemaat di GKT Cakra. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan bagi kami boleh berdoa di hadapan-Mu, dan kiranya semuanya boleh Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Janvik Lumintang. Selama ini kita sudah mendengarkan satu seri khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang begitu indah, yang begitu kuat mengajarkan kepada kita akan apa jaminan Allah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Sudahkah kita memiliki jaminan yang Allah berikan buat hidup kekal saudara dan saya? Jaminan Allah berikan untuk anak-anaknya dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya dengan satu tema yang begitu indah sekali. Satu tema menjadi rangkuman dari khotbah-khotbah sebelumnya. Manfaat pembenaran, adopsi dan pengudusan. Apa jaminan yang Allah berikan? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari KPPK 199, Jaminan Mulia. KPPK 199.
Ya, mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita datang di dalam doa. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, malah itu justru yang kami temukan terlalu banyak alasan untuk kami boleh bersyukur, memuji kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Hidup yang Kau berikan, pemeliharaan yang Kau nyatakan, bahkan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada setiap kami yang kami sadari persis itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelayakan kami, bukan karena ada sesuatu yang terlalu istimewa sehingga Kau perlu bahkan harus memilih kami, tapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Demikian pula Tuhan ketika kami hadir pada pagi hari ini, bukan karena kehebatan kecakapan kami mengatur menata hidup ini, semua karena kasih karunia Tuhan mendahului setiap langkah gelak kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sadar kalau Tuhan yang sudah beranugerah di dalam kehidupan kami, kami juga yakin ketika kami berinteraksi dengan firman-Mu, anugerah-Mu Tuhan juga akan menuntun kami sehingga kami boleh dimengertikan. Bukan hanya kami dimengertikan, tapi dimampukan untuk boleh menerapkan kebenaran firman-Mu itu di dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Berkati jam ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan di GKT ini, dan ini adalah pertama kali sejak di ibadah di lantai 2 ya. Ingat saya masih di lantai 1 dulu ya. Dan saya lihat semua sehat-sehat, walaupun pernah mungkin mengalami sakit karena COVID, tapi anugerah Tuhan limpah di dalam kehidupan engkau dan saya. Ya, bersyukur. Dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh hambanya, juga para majelis untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, tema kita akan bahas satu topik mengenai manfaat dari pembenaran, adopsi, dan pengudusan. Ya, sangat menarik. Ini adalah bagian daripada serial dari katekismus singkat Westminster itu yang kita tahu. Dan ini adalah pertanyaan yang ke-36 ya. Mari saya akan mengajak kita membuka kitab kita. Pertama mari kita lihat dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat pertama, kedua, dan ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama, kedua, dan yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian dari kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan terakhir 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, yang menyimpan dan melakukan firman itu sudah tentu yang paling
berbahagia di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi tema kita bicara mengenai manfaat dari pembenaran, adopsi, dan pengudusan. Ya. Saya tidak akan lagi menguraikan secara luas atau secara utuh mengenai pembenaran, adopsi, dan pengudusan. Karena itu di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya di 33, 34, dan 35. Tapi saya coba secara singkat saja sedikit menyinggung. Saya tertarik dengan pembahasan daripada John Murray itu dalam bukunya Redemption Accomplished and Applied, di dalam Ordo Salutisnya 9 bagian itu. Dia bicara mengenai pembenaran, ada penekanan-penekanan dia. Dia mengatakan begini, pembenaran yaitu dia yang menetapkan dan menyatakan kaum pilihannya tidak bersalah atau just dan benar atau righteous, ya. Jadi dia yang menetapkan dan menyatakan kaum pilihannya bahwa dia tidak bersalah dan benar. Dan yang kedua di dalam adopsi dia mengatakan itu adopsi adalah tindakan Allah di mana dia mengakui kaum pilihannya. Dia mengakui kaum pilihannya memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga dalam pengudusan dia katakan pengudusan itu atau penyucian dan ketekunan atau sanctification karya Roh Allah yang dengannya kaum pilihan dimampukan dikatakan untuk bertekun dalam iman sehingga semakin sesuai kehendak Allah. Saudara perhatikan menarik, kalau di buku-buku yang lain berbicara mengenai Ordo Salutis, hanya boleh katakan John Murray ini yang coba menekankan, itu menjadi penekanan dia kepada mereka yang dibenarkan, kepada mereka yang diadopsi, kepada mereka yang dikuduskan di dalam pembenaran, di dalam pengadopsian, dan di dalam pengudusan itu penekanannya pada kaum pilihan. Menarik sekali. Hanya mereka, yaitu kepada kaum pilihan. Mengapa saudara saya coba memikirkan kenapa dia tekankan mengenai, walaupun memang kita sudah lihat dalam Ordo Salutis itu mengenai orang yang bagaimana kita dipilih supaya kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan sendiri. Hanya diperuntukkan kepada kaum pilihan. Mengapa saya kembali untuk tekankan ini? Oleh karena ini banyak sekali disalah mengerti atau disalah pahami atau seringkali menimbulkan pertanyaan kaitan dengan pemilihan Allah. Saudara, pertanyaan bagi kita ya selalu mengatakan kalau Allah pilih berarti Allah apa ini, saudara? Allah pilih kasih. Kalau Allah pilih berarti ada yang tidak terpilih, ya kan? Pertanyaan bagi kita, kalau Allah tidak memilih, mungkinkah manusia bisa memilih dia? Adakah manusia bisa memilih Allah? Tidak ada, saudara. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai 13 menceritakan mengenai tidak ada manusia yang benar, tidak ada yang mencari Allah, semua sudah menyeleweng dan seterusnya. Kalau Allah tidak mencari manusia, mungkinkah manusia bisa mencari Allah? Ketika manusia jatuh dalam dosa, siapakah yang mencari siapa? Apakah manusia mencari Allah atau Allah yang mencari manusia? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah yang mencari. Sampai di dalam kedatangan Kristus juga dialah yang mencari manusia. Saya akan coba membawa kita untuk mengerti ini lebih jauh. Memang akhirnya orang berkata disitulah tidak adilnya Allah. Kalau Allah memilih itu menyatakan ada yang tidak terpilih berarti Allah tidak adil. Pertanyaan kita, kalau Allah terapkan keadilan, adakah satu manusia yang bisa diselamatkan? Kalau keadilan itu dinyatakan oleh Allah, tidak ada semua manusia yang bisa diselamatkan. Keadilannya semua harus dimurkai, dihukum. Karena semua kita adalah manusia berdosa. Maka ini bukan mengkait, waktu Allah memilih bukan kaitannya dalam keadilan, tapi itu kaitan pada anugerah daripada Allah. Kepada siapa Dia mau menyatakan anugerahnya itu.
Saya giring kita di dalam pemahaman seperti ini, ya. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita mendengar bahwa keselamatan itu entah melalui mimbar, melalui percakapan, itu bergantung daripada kita menerima dan menolak. Betul tidak? Kalau kita terima maka kita diselamatkan, kalau kita menolak maka kita tidak diselamatkan. Setuju dengan pemahaman ini? Kan memang pada dasarnya waktu kita ditantang, ya kan? Atau altar call. Siapa yang mau menerima setelah disampaikan firman, diberitakan firman, lalu siapa yang mau menerima? Dengan kata kalau kita terima maka kita selamat, kalau kita tidak menerima atau kita menolak maka kita tidak diselamatkan. Maka pertanyaan bagi engkau dan saya, apakah itu keselamatan itu bergantung daripada kita menerima dan menolak? Saya perlu giring dulu kita untuk memahami ini, supaya kita bersikap secara benar, melihat bagaimana manfaat yang sungguh luar biasa daripada keselamatan secara khusus dalam pembenaran adopsi dan juga di dalam pengudusan ini. Saudara, apakah keselamatan itu bergantung daripada kita menerima dan menolak? Saudara, bicara masalah menerima dan menolak, berarti orang itu pernah mendengar yang namanya Injil, betul tidak? Bagaimana dia bisa menerima kalau dia tidak pernah ditawari, tidak pernah mendengar? Bagaimana dia bisa menolak kalau dia tidak pernah juga mendengar hal itu? Iya kan? Bicara masalah menerima dan menolak berarti dia pernah ditawari atau pernah mendengar yang namanya Injil. Pertanyaan saya saudara, ada tidak orang sampai dia mati, sampai dia meninggalkan dunia ini, dia tidak pernah mendengar yang namanya Injil? Ada tidak? Ada? Ini agak susah ya, saya karena ada migran, agak kesulitan, bisa sakit kepala. Bolehkah saya buka? Tidak apa-apa kan? Jaraknya jauh. Juga sudah 00 terus di Palu. Tidak bisa nafas, saudara. Ya, ya, oke. Dapat lihat sedikit ya. Pertanyaan saya sekali lagi. Ada tidak orang yang sampai dia meninggalkan dunia ini, dia tidak pernah mendengar yang namanya Yesus, tidak pernah mendengar yang namanya Injil? Ada enggak? Oh, banyak sekali. Lalu kalau umpamanya mereka tidak pernah mendengar yang namanya Injil, namanya Yesus, bisa enggak kita mengatakan dia tidak diselamatkan oleh karena dia menolak? Bisa enggak? Kapan itu ditawari? Enggak pernah ditawari. Bagaimana mungkin dia menolak? Maka ada orang mengatakan, ya, bukankah di dalam diri dia ada hati nurani? Saudara, kalau manusia bisa diselamatkan oleh hati nurani, di dalam Roma pasal 5, ya Yesus tidak perlu datang, betul tidak? Kalau manusia bisa diselamatkan oleh hati nurani. Ada orang mengatakan, oh kalau begitu oleh karena dia tidak pernah mendengar Injil, banyak hal. Ya, oleh karena satu, orang Kristen malas memberitakan Injil, betul tidak? Yang kedua, oleh karena mungkin situasi kondisi politik atau secara geografis sehingga sulit untuk menjangkau orang itu, sehingga Injil tidak sampai di sana. Pertanyaan kita, bisa enggak orang Kristen yang malas memberitakan Injil, Allah bisa rubah menjadi rajin memberitakan Injil? Bisa tidak? Oh, bisa. Bisa enggak situasi politik yang sulit untuk dijangkau Injil, atau secara geografis juga sulit, bisa Injil menerobos di sana? Bisa. Tapi mengapa Allah tidak lakukan? Banyak saja orang Kristen malas menginjili, banyak saja situasi yang sulit atau kondisi yang sulit secara geografis, secara politik sehingga Injil tidak bisa sampai di sana. Saudara perhatikan, disinilah kita katakan. Apa yang dikatakan oleh Roma 9 ayat 15? Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Berarti keselamatan itu bergantung kepada siapa? Kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah kepada siapa dia memberi. Dan keselamatan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang menjadi kaum pilihannya. Dan kalau dia adalah kaum pilihan, Allah akan berikan kesempatan kepada dia mendengar Injil. Karena tidak mungkin seorang kalau dia dipilih, diselamatkan tanpa melewati Injil. Pasti diberi kesempatan untuk mendengar.
Injil. Iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka saudara perhatikan di sini, Allah memilih, itu hal yang sangat luar biasa. Maka ketika kita dipilih dan dianugerahkan keselamatan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Siapakah engkau dan saya? Dan saudara, disinilah kita melihat bagaimana akhirnya ketika kita dibenarkan, kita diadopsi menjadi anak Allah, kita dikuduskan. Wow, kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kita sampai pada pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Apa manfaatnya dalam hidup ini yang menyertai atau datang daripada pembenaran, adopsi, dan pengudusan? Saudara, di dalam katekismus singkat itu memberikan jawaban dalam pertanyaan yang ke-36. Jawabannya, apa manfaatnya? Jawabnya adalah kepastian akan kasih Allah. Jangan dikatakan jawabannya itu, kita memperoleh kepastian akan kasih Allah, kedamaian hati nurani, sukacita dalam Roh Kudus, serta bertumbuh dan bertekun di dalam kasih karunia sampai akhir hayat kita. Sekarang kita akan coba pahami dulu. Apa ini maksud dengan kepastian kasih Allah? Kita ingat itu dalam manfaatnya di dalam pembenaran, pengadopsian, dan pengudusan. Yang pertama itu menyatakan bahwa kita ada kepastian akan kasih Allah. Keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan pewaris hidup yang kekal. Roma 5 ayat yang ke-5. Saudara, di dalam katekismus itu mengatakan, mengapa berkat-berkat ini, berkat manfaat daripada pembenaran, adopsi, dan pengudusan ini lebih ditekankan dibanding dengan berkat-berkat yang lain. Ya, di sana dikatakan. Mengapa? Oleh karena saudara, banyak orang sebagai orang percaya tidak tahu atau tidak sadar bahwa sesungguhnya manfaat berkatnya itu sangat besar bagi kita sebagai orang pilihan. Ketika kita memperoleh keselamatan. Atau dia katakan juga, barangkali juga kita tahu, kita sadar, tapi tidak mampu menghidupinya. Keyakinan bahwa kita adalah anak Allah, memiliki hidup yang kekal, tapi kita tidak mampu menghidupi itu secara utuh di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kembali lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 tadi. Saudara menarik dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan begini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Wow. Saudara, waktu Rasul Yohanes menuliskan surat ini, waktu dia mengatakan supaya kamu, waktu kutuliskan semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu telah memiliki hidup yang kekal. Waktu dia tuliskan ini, rupanya ada kemungkinan orang-orang ini, orang percaya ini, ada yang mereka tidak yakin bahwa mereka sudah memiliki hidup yang kekal. Orang percaya tapi tidak memiliki keyakinan, jaminan hidup yang kekal di dalam kehidupan mereka. Saudara, memang setan dengan berbagai upaya, berbagai usaha untuk menghadirkan keraguan di dalam kehidupan engkau dan saya. Sehingga kita tidak memiliki keyakinan akan kepastian hidup yang kekal itu sendiri. Setan bisa dengan berbagai upaya. Ya. Tapi itu juga bukan berarti kita boleh seenaknya yakin dengan sungguh-sungguh tanpa ditandai atau tanpa memperlihatkan bahwa betul-betul kita adalah orang Kristen yang sejati. Maka saudara, dari 1 Yohanes 5 ayat 13 ini, berarti kita bisa menjabarkan ada 3 model orang percaya. Yang pertama adalah orang percaya, orang Kristen
ya, tapi tidak tahu atau tidak yakin akan keselamatan dia. Ya. Yang kedua, orang percaya tahu dan yakin bahwa dia memperoleh hidup yang kekal, tapi keyakinannya itu subjektif. Dan yang ketiga, orang yang yakin, orang percaya yakin tahu bahwa dia memperoleh hidup yang kekal, dan keyakinan dia itu adalah objektif. Saya tidak akan membahas mengenai dua di bawah, tapi kita akan melihat mengapa banyak orang percaya yang merupakan sebetulnya kita tahu ini adalah manfaat daripada pembenaran, pengadopsian dan pengudusan itu, bahwa kita ada jaminan hidup yang kekal. Tapi mengapa banyak orang kurang yakin, tidak percaya akan kehidupan yang kekal itu sendiri. Saudara, yang pertama, mari kita akan coba membedah hal ini, saudara. Mengapa banyak orang Kristen, orang percaya, orang gereja, tapi masih tidak yakin bahwa dia memiliki hidup yang kekal? Ketika dia mati, dia mewarisi hidup yang kekal. Banyak orang Kristen, saudara, ketika ditanya, apakah engkau yakin? Ya, memang di dalam penginjilan itu yang kita tahu, dua pertanyaan diagnosa itu di dalam EE itu, ya. Lalu ada satu pertanyaan yang itu, apakah engkau yakin kalau hari ini engkau meninggal, apakah engkau yakin memperoleh hidup yang kekal? Saudara, banyak sekali, kita tidak ngomong di luar kekristenan, di dalam kekristenan banyak sekali yang masih tidak yakin akan keselamatan dia, akan hidup yang kekal itu sendiri. Pertama, kenapa, saudara? Saudara, yang pertama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat yang ke-22. Saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-22 ini, mengapa banyak orang Kristen masih kurang yakin akan keselamatan dia? Oleh karena dia kurang memiliki apa yang dikatakan oleh Ibrani 10 ayat yang ke-22. Keyakinan iman yang teguh, keyakinan iman yang kokoh. Sehingga dia tidak berani berdiri dengan satu keyakinan berkata, sebagaimana di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Dia tidak berani mengungkapkan itu. Oleh karena sebetulnya yang pertama, dia kurang memiliki iman yang murni. Dia tidak memiliki iman yang kokoh. Saudara, pengalaman ini dialami bukan oleh orang biasa. Saudara, John Wesley, kita tahu. John Wesley adalah tokoh yang sangat dikenal. Bagaimana dia di dalam pengkabaran Injil menjadi seorang tokoh gereja yang memberitakan Injil dengan luar biasa. Banyak mengubah pujian, lagu-lagu yang ada di PPK yang kita nyanyikan juga banyak digubah oleh John Wesley, Charles Wesley, kakak adik. Tetapi John Wesley ini yang sudah memberitakan Injil, sudah banyak memenangkan jiwa bagi Kristus. Tapi ada satu masa di mana kehidupan dia tidak yakin dia memiliki hidup yang kekal itu sendiri. Sampai pada satu waktu, saudara, ketika dia masuk di dalam satu persekutuan doa, ada PA, pemahaman Alkitab, di dalam membahas mengenai tafsiran daripada Martin Luther. Lalu akhirnya di sana, dia, khususnya kitab Roma, di sana baru dia meyakini mengenai keselamatan itu. Dia memiliki iman yang kokoh, bahwa ketika dia mati, bahwa ketika dia Tuhan panggil, dia memiliki jaminan hidup kekal itu sendiri. Jadi pertama, saudara, mengapa banyak orang percaya, orang Kristen, tapi kurang yakin akan keselamatan, akan hidup kekal, oleh karena dia belum memiliki iman yang kokoh. Kurang apa yang dikatakan oleh Ibrani 10 ayat 12. Yang kedua, saudara, apa yang membuat kadang-kala tidak yakin? Padahal ini adalah manfaat, ini adalah berkat di dalam pembenaran, adopsi dan pengudusan itu sendiri.
Itu mengenai ada keyakinan hidup yang kekal, jaminan hidup kekal. Yang kedua, oleh karena apa, saudara? Ada dalam masa depresi, jatuh dalam dosa berulang kali. Dan ini sangat umum dalam pengalaman kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara di dalam kehidupan dia tidak yakin. Ketika dia jatuh dalam dosa, atau berkali-kali mungkin bisa gagal, akhirnya dia tidak yakin apakah dia bisa memiliki hidup yang kekal itu sendiri atau tidak. Saudara Agustinus kita tahu di dalam 4 pernyataan dia, di dalam creation, fall, redemption, dan consummation. Dia mengatakan apa? Di dalam creation, waktu Allah mencipta manusia, Allah mencipta manusia bahwa manusia bisa berdosa. Pahami dulu ini. Waktu di dalam fall, dalam kejatuhan, manusia tidak pasti berdosa. Waktu di dalam redemption, di dalam penebusan, manusia bisa tidak berdosa. Dan yang keempat, ketika consummation, waktu berjumpa dengan dia dalam kekekalan, manusia tidak bisa berdosa. Manusia bisa berdosa, manusia tidak masih berdosa, manusia bisa tidak berdosa, dan tidak bisa berdosa. Saya mau tanya, kapan tidak bisa berdosa lagi? Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Kristus, masih bisa jatuh dalam dosa? Ada nak yang di tengah-tengah kita yang hadir yang tidak pernah lagi berbuat dosa? Ada? Coba acungkan tangan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, betul tidak? Kapan kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Halo? Di mana? Waktu sudah bersama dengan dia di dalam kekekalan. Waktu Allah mencipta manusia, dia bisa berdosa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan terkisat di dalam kejatuhan Adam. Maka tidak bisa tidak. Semua manusia itu pasti akan berdosa, berbuat dosa. Secara being, secara keberadaan dia menjadi pendosa. Bukan hanya dia jatuh dalam dosa, tapi dia menjadi pendosa. Tapi ketika dia diselamatkan, menerima anugerah keselamatan, redemption, penebusan, dia bisa tidak berdosa. Ya. Bisa tidak berdosa lagi, bisa apa itu hidup. Ini jangan bilang bisa berdosa, kesenangan kalau kita bisa berdosa terus, bukan. Tapi bisa tidak berbuat dosa dalam kehidupan dia. Waktu kita sudah terima anugerah keselamatan, bisa menghindar, bisa untuk berperang. Itu hanya ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan. Ada Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Dan nanti sampai berjumpa dengan dia, kita tidak bisa berdosa lagi. Saudara, di dalam hal ini saudara, engkau dan saya, mengapa banyak orang tidak yakin? Oleh karena mungkin dalam kejatuhan di dalam dosa. Seringkali waktu dia jatuh akhirnya dia tidak yakin lagi akan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Apa yang dia janjikan. Ya. Saya tidak mengatakan kalau begitu boleh terus berbuat dosa. Kalau orang terus hidup di dalam dosa, berdosa dan berdosa, mungkin engkau belum menerima anugerah keselamatan. Ya, saya selalu menganalogikan seperti ini, saudara. Ya, orang kalau baptisan yang benar, ya, permandian berapa kali? Yang benar hanya 1 kali. Ada orang yang merasa kurang cukup, dipercik tidak cukup, dia pergi selam. Selam pun tidak cukup, selamnya yang dilakukan di manakah ini tidak cukup, dia pergi ke sampai sungai Yordan. Ya, mau tidak cukup lagi saudara, diving sekalian, betul tidak? Biar terasa. Ya. Permandian yang benar 1 kali. Tapi mandi yang benar berapa kali?
Ada orang bisa 1 hari 3 kali, betul enggak? Kotor, mandi lagi. Ya kan? Itulah di dalam penyucian, sanctification. Kita terus dimurnikan. Tapi di dalam keselamatan sekali kita terima, kita peroleh untuk selama-lamanya. Dosa tidak pernah mempengaruhi lagi status kita di hadapan Allah. Saudara, yang ketiga, mengapa manusia tidak yakin akan keselamatan? Pertama, oleh karena dia kurang iman. Kedua, oleh karena dia sering jatuh dalam dosa. Yang ketiga, oleh karena mengapa dia tidak yakin? Oleh karena selalu mengharapkan apa, saudara? Adanya tanda-tanda lahiriah yang spektakuler. Oh, saya tidak yakin akan keselamatan kalau saya tidak disertai dengan glosolalia. Berbahasa lidah, berbahasa roh. Bukankah ada ajaran gereja-gereja tertentu yang mengajarkan seperti itu? Bahwa tanda engkau sudah diselamatkan, engkau akan berbahasa lidah, berglosolalia. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau belum diselamatkan. Di mana diberitahukan seperti itu? Maka yang terjadi, saudara, glosolalia pun diprivatkan, diajarkan, dileskan. Mesti muntah-muntah kalau datang bergereja. Nah itu. Tanda bahwa sudah diselamatkan kalau ada penyembuhan mujizat. Ah ini tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, belum diselamatkan. Oh Bapak Ibu Saudara, berbanding terbalik di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, bagaimana orang-orang mendengar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 34. Dia menerima anugerah keselamatan. Yakin itu oleh karena dengar firman Tuhan. Bukan karena mujizat. Bukan karena tanda-tanda spektakuler. Justru kalau kita menemukan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan masuk surga. Dikatakan, bukankah kami melakukan ini. Allah Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Oh, bukankah kami lakukan mujizat dan sebagainya? Itu bukan menjadi satu tanda di mana kita sudah memperoleh keselamatan. Atau yang keempat, saudara, mengapa banyak orang Kristen, orang percaya tidak yakin? Oleh karena sebetulnya mereka belum orang Kristen. Berapa banyak orang di dalam gereja tidak yakin akan keselamatan dia? Oleh karena sebetulnya dia belum orang Kristen. Belum orang gereja sejati, saudara. Cuma warisan, cuma ikut-ikutan. Karena keturunan dari kakek nenek, maka otomatis jadi Kristen. Tidak, saudara. Mereka bukan orang Kristen. Dan yang kelima, saudara, mengapa mereka tidak yakin akan keselamatan itu, akan kehidupan kekal? Itu oleh karena mungkin pertobatan mereka yang mereka lakukan itu hanya bersifat semu, bersifat psikologis belaka. Sehingga tidak heran tidak memiliki keyakinan keselamatan. Ya adalah manfaat daripada pembenaran adopsi dan pengudusan itu sendiri. Jujur, berapa banyak kadangkala orang Kristen sebetulnya hanya orang Kristen yang bertobat secara semu. Pertobatan psikologis belaka. Saya berikan satu contoh, saudara. Misalkan saja saudara di dalam keadaan sakit, ya. Waktu dalam keadaan sakit maka kebutuhan kita yaitu sembuh, betul tidak? Kita ingin kesembuhan. Lalu ada KKR kesembuhan, saudara. Maka datanglah saudara. Yesus bisa menyembuhkan, bisa. Bisa di dalam anugerahnya. Tapi orang ini datang waktu dia di dalam kondisi seperti itu. Dia datang waktu dalam kondisi seperti itu dan dia menerima Yesus dalam tanda petik. Sebetulnya dia bukan menerima Yesus membereskan dosanya, tapi lebih kepada masalah sakitnya. Jadi Yesus juru selamat pada sakitnya. Dia pikir itu sama dengan sudah terima Tuhan Yesus. Satu contoh gini lagi.
Misalkan saudara adalah orang yang sangat ditolak di dalam keluarga. Ya, saudara merasa saudara tidak diterima di dalam keluarga. Anak remaja banyak seperti itu. Waktu dia hadir di dalam satu KKR, lalu mulailah di dalam altar call diiringi dengan pujian, Yesus sahabat sejati. Saudara merasa saudara adalah orang ditolak. Ada sahabat yang mau menerima saudara. Akhirnya ketika pujian itu dinyanyikan, saudara melinangkan air mata. Saudara menerima dia. Saya tanya, menerima dia membereskan dosa saudara atau membereskan kebutuhan saudara secara psikologis? Cuma butuh terima Yesus, bukan membereskan dosa, tapi akibat daripada dosa bisa merasa terasing, merasa tidak merasa ditolak, itu akibat daripada dosa itu sendiri. Merasa kesepian, tapi dia membereskan itu hanya kesepian dia, penolakan dia. Yesus bisa bereskan itu, tapi dia datang yang paling utama, bereskan dosa engkau dan saya. Terima Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bereskan dosa, bukan akibat dosa itu sendiri. Maka pertobatan itu saudara seharusnya adalah pertobatan psikologis, pertobatan semu. Maka tidak heran kadangkala kita tidak yakin, oleh karena sebetulnya pertobatan kita adalah pertobatan secara semu, secara psikologis belaka. Mari kita coba introspeksi diri kita. Saudara, itu adalah 5 hal berkenaan dengan yang harusnya manfaat itu di dalam pembenaran, dalam adopsi, di dalam pengudusan itu. Yang pertanyaan pertama yang dijawab, apa manfaatnya? Yang pertama itu adalah memberikan satu keyakinan kepada kita, kepastian akan kasih Allah. Dan yang kedua, di dalam kedamaian hati nurani. Manfaat yang kedua, kedamaian hati nurani. Maksudnya apa saudara? Menghadirkan satu kedamaian di dalam hati nurani, yaitu ketenangan batin yang merupakan hasil daripada dibenarkan oleh iman. Karena kita memiliki jaminan, dikatakan rekonsiliasi kita dengan Allah. Nasib kita ditentukan oleh kasih-Nya dan damai adalah warisan kita. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Oh saudara, kedamaian hati nurani adalah berkat, adalah manfaat yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam keselamatan. Berapa banyak hati nurani kita masih kadang-kala tidak ada damai, tidak ada sukacita. Sering masih dikejar oleh rasa bersalah, tidak ada damai. Pujian tadi itu Fanny Crosby mengubah tadi pujian tadi jaminan mulia, menghadirkan sebetulnya satu kedamaian. Seperti itu yang mengubah it is well, it my soul. It my soul itu Spafford ya, yang mengubah pujian ini. Ketika bagaimana dia mengubah pujian ini ketika dia harus kehilangan 4 anaknya. Dia seorang bisnismen yang terkenal di Amerika, tapi ketika bangkrut, ketika mengalami kebakaran, dan kemudian waktu itu anaknya yang pertama meninggal. Kemudian yang kedua, waktu dia pikir sudah perlu ada ketenangan, dia kasih pesiar istri dan anaknya ke Inggris. Tapi saudara, yang terjadi ketika perjalanan kapal mau ke Inggris itu, tabrakan. Anaknya 3 meninggal, istrinya selamat. Saudara, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak yang dikasihi. Spafford ini mengubah pujian. Apa itu? Nyamanlah jiwaku. Saudara, apa yang membuat kenyamanan di dalam diri kita? Bukan harta, tapi warisan hidup kekal. Adalah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Jaminan hati nurani kita dalam keteduhan kedamaian yang sejati. Oh saudara, ini adalah berkat
manfaat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga ada sukacita dalam Roh Kudus, yaitu sukacita keselamatan dan kemurahan Allah yang diberikan oleh Roh Kudus yang mendiami orang-orang percaya sebagai baitnya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan engkau dan saya. Tinggal tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, saudara. Dia tetap hadir di dalam kehidupan kita. Ada sukacita itu yang sebetulnya ada rasa syukur yang meluap, limpah di dalam kehidupan kita. Dia hadir bukan hanya di padang rumput yang hijau, tapi juga di tengah-tengah bayang-bayang maut. Mazmur 23 ayat 4 itu. Dalam lembah kekelaman, Allah kita hadir. Roh Kudus, Allah Immanuel. Itulah kemurahan di dalam kehidupan kita. Sukacita yang harusnya meluap. Yang keempat, bertambah dalam kasih karunia. Oh saudara, apa maksudnya? Manfaat yang keempat dikatakan kita akan bertambah dalam kasih karunia. Dia mengatakan itu adalah pertumbuhan dalam kekudusan. Saudara, kita tahu dalam 1 Korintus 6 ayat 11, kekudusan atau di dalam sanctification ini, dalam penyucian ini, kekudusan yang dimaksud adalah bersifat definitif. Tetapi juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu bersifat progresif. Secara definitif pasti bahwa ketika kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, secara posisi kita kudus. Tetapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, saudara, itu kekudusan itu, pengudusan itu, sanctification masih bersifat progresif. Terus makin hari. Untuk kita makin apa, saudara? Supaya kehidupan kita makin serupa dengan Kristus. Justification, sanctification sampai glorification. Kita menjadi serupa dengan Dia. Di dalam pembentukan ini Tuhan bentuk kita untuk makin serupa. Betul kita kudus secara posisi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari terus makin perlu dimurnikan, disucikan. Makin hari makin serupa dengan Dia. Kapan kita menjadi sempurna? Di dalam dunia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku adalah sempurna. Di dalam Roma pasal 8, kita kadang-kadang hanya berhenti pada ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tapi ayat 29, Dia memilih kita, menentukan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Filipi 3 ayat 10, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa, saudara? Oh, saudara, sudah tentu bukan dalam serupa dalam keilahian, tapi serupa dalam kasih-Nya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengenai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan dan seterusnya. Terus itu makin hari makin Tuhan proses supaya makin serupa dengan Kristus. Tapi dalam pertolongan daripada Allah Roh Kudus membantu kita. Bisa gagal, bisa, tapi terus makin naik. Makin sempurna. Tidak akan sempurna di dalam dunia ini sampai berjumpa dengan Dia. Tapi itu akan memotivasi kita, mendrive kita. Harusnya itu ada. Saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini, saudara. Saudara, saya ingat waktu saya masih di Manado di SMA. Saya punya teman, ya. Saudara, maaf, ini teman saya ini orangnya pinternya luar biasa. Sudah tahu kepinterannya. Ini karena kami mengambil jurusan IPA, ya. Kalau guru tidak masuk, dia yang ganti ngajar. Pelajaran apa, saudara? Seperti matematika, kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Ya, anak pinter. Saya katakan ini orang ini brilian otaknya. Ya. Tapi maaf, saudara, orang punya kelebihan tapi pasti juga punya kekurangan, betul enggak? Ini orang otaknya
Wow, luar biasa. Pinternya luar biasa, tapi maaf, fisiknya kurang menarik. Orang Manado bilang besai. Saudara, kalau dia tertawa, saudara, itu gigi jaraknya kalau makan milu, tahu milu ya? Jagung bisa tamaso-maso di situ. Ya. Orangnya gak apa itu, otaknya encer, brilian, tapi maaf, fisiknya itu kurang ganteng, bahasa halus dari jelek, besai, begitu ya. Nah, tapi maaf saudara, biasa orang kurang ganteng, kurang begitu ya, biasanya seleranya juga tinggi, betul gak? Senangnya saudara, dia itu suka cewek yang cantik. Nah di Manado, di kelas sebelah, ada seorang, maaf ya, wanita ini, cewek ini, perempuan ini cantik luar biasa. Orang Manado bilang ya, kalau cantik, kalau ngaku cantik ya minimal 1 RT yang ngaku cantik. Kalau cuma 2-3 orang yang bilang cantik, belum cantik namanya. Tapi ini betul cantik. Dan semua mengaku, boleh katakan dia kembangnya sekolah. Karena ya kembangnya sekolah banyak kumbang yang mau datang. Termasuk salah satunya saya juga mau waktu itu ya. Nah saudara, tapi maaf, orang ini cantik. Tapi maaf saudara, orangnya kurang pinter. Bahasa halus dari apa? Goblok. Rada tiarap IQ-nya begitu ya. Tapi saya juga heran kenapa dia tetap naik kelas. Mungkin gurunya ya lihat dia waktu mau kasih angka 3, saking lihat cantiknya, grogi juga waktu 3, tak terus jadi 8. Begitu ya. Karena saking cantiknya begitu. Ya. Bisa juga kan salah tingkah, salting itu guru. Masa cantik-cantik begini bego, aduh sayang sekali begitu ya. Nah, saudara tahu teman saya ini yang besai ini tapi otaknya brilian. Dia katakan begini, Yan, boleh nak ngena ator? Ator apa? Dia tahu saya jagonya di situ mungkin. Dia bilang begini, kita suka pada dia, cuma nak berani mau ngomong. Oh, dia suka sama si cantik ini yang di kelas sebelah. Maksudnya dia naksir sama dia. Minta saya yang deketi, kasih tahu. Nah. Saudara, saya ingat waktu itu kami itu di Bemo. Bemo itu kayak apa di sini? Oplet begitu ya. Di sarana transportasi umum begitu. Saya langsung waktu dia ngomong gitu saya bilang, hebat sekali ya. Saya tanya, kenapa kamu mau dengan dia? Sudah tahu ini jawaban dia. Nanti kalau saya jadi dengan dia, kalau kawin dengan dia, menikah dengan dia, nanti kalau anak lahir, itu kalau dia perempuan cantiknya seperti mamanya dan otaknya seperti saya. Wow, perfect, sempurna enggak? Wow, so pintar lagi, lalu cantik lagi. Nah kalau dia laki, mukanya seperti mamanya, pokoknya ganteng nanti, dan otaknya brilian. Saya bilang, wih, jenius betul pemikiranmu ini. Saya bilang, wih, hebat betul. Wah, dia senang sekali. Tapi waktu itu kemudian terlintas dalam pikiran saya, lagi berjalan. Ya apa rek kewale? Bagaimana kalau tabo bale? Bagaimana kalau kebalik? Bisa tidak kebalik? Faktor gen bisa kan? Mukanya ikut papanya besai, otaknya ikut mamanya tiarap. Sempurna LE. Betul enggak? Jeleknya sempurna, betul enggak? Saudara, saya mau katakan, saudara, kalau untuk hal bersifat lahiriah kita pingin semuanya sempurna, betul tidak? Kita cari suami yang ganteng, yang pintar, yang kaya, nak goblok. Jangan cuma karena ganteng tapi goblok, bisnis nanti ditambah ditipu banyak, betul enggak? Cari istri yang cantik, yang pintar. Kita pingin waktu kita punya anak sekolah kan, sekolah bagaimana dia punya nilai sampai 10. Kita katakan hebat. Kita ingin seperti itu. Waktu kita datang pun di bergereja, tidak ada satupun kita yang tidak ngaca dulu.
nyisir, berdandan supaya tampil perfect, sempurna. Tapi saya mau tanya, kalau untuk hal lahiriah kita pingin sempurna, pertanyaan, apakah dalam kehidupan rohani kita juga tuntut seperti itu? Oh saudara, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, di sana dikatakan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatan itu bukan work for, tapi work out. Bukan mengerjakan untuk dapatkan keselamatan, tapi adalah work out. Kita selalu pilih keselamatan itu. Seperti kata yang digunakan, menggali perigi. Makin dalam, makin memperoleh air yang bersih, yang murni. Itu dalam hal kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan. Mari kita terus makin hari mendrive kita supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Oh saudara, ini yang harusnya manfaat ada berkat itu, bahwa Tuhan menolong kita, memampukan kita. Tapi adakah kita memberdayakan itu, menghidupi? Jangan sampai kita cuma dalam otak kita tahu kita sudah diselamatkan, tapi ingat juga bahwa Tuhan karuniakan kepada kita pengertian yang benar, mengejawantakan itu supaya hidup makin serupa dengan Dia. Yang kelima dan yang terakhir, manfaat di dalam pembenaran, di dalam pengadopsian dan pengudusan itu adalah ketekunan sampai akhir. Yang dimaksud di sini, kalau di dalam tulip perseverance of the saint, ketekunan orang percaya. Tapi yang dimengerti di sini adalah ketekunan bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan engkau dan saya, yang tidak akan pernah gagal sehingga kita jatuh dari kasih karunia Allah. Tidak, Allah itu tetap setia. Roh Kudus hadir, diam dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan engkau saya sampai pada akhirnya Dia pelihara kehidupan kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Dia. Ada kehadiran Dia. Tidak mungkin kita itu gagal. Tidak akan mungkin kita kehilangan kasih karunia. Dia hadirkan berkat itu sampai berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Mari saudara, pahami ini bukan sekedar dipahami. Ini bukan sekedar menjadi informasi, mengedukasi, mengajar kita, tapi menjadi bahan refleksi, perenungan, dan kita percaya itu akan mentransformasi kehidupan engkau dan saya. Amin. Kita berdoa. Jadikan kebenaran firman ini Tuhan sekali lagi bukan sekedar menjadi informasi, tapi mengedukasi, menjadi bahan refleksi. Dan ketika kami aplikasikan, itu akan mentransformasi cara pandang kami, gaya hidup kami, orientasi hidup kami, sehingga kehidupan kami terus berpadanan dengan Injil. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indah, membekali hidup kita ke depan. Jemaat sejemput bangkit berdiri, kita akan membacakan katekismus Heidelberg yang ada di warta jemaat kita. Minggu ke-46, pertanyaan 120. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa kami?
Pertanyaan 121, mengapa ditambahkan di sini kata yang di surga? Jemaat silakan duduk kembali. Karya Allah dalam hidup kita sudah nyata, bahkan kita sudah alami seperti apa yang disampaikan dalam khotbah tadi. Tapi kita masih terus menjalani hidup kita ke depan. Bapak Ibu, sekitar 4 bulan yang lalu saya pernah berbicara dengan seorang wanita muda ya. Dan dia berkata kepada saya, dia panggil saya kakak, Kak Jeff, mari kita berdarah-darah untuk misi. Satu ajakan yang luar biasa. Kak Jeff, mari kita berdarah-darah untuk misi. Dan saya melihat dia mengerjakan itu dengan serius sampai saat ini. Bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah menerima anugerah Allah? Bagaimana perjalanan hidup kita bersama Allah? Adakah kita rindu menyanyikan pujian KPPK 354, ku bersukacita kerja baginya, sebagai respon ungkapan syukur kita atas karya-karya Allah dalam hidup kita, sambil persembahan kita jalankan. Pujian KPPK 354, ku bersukacita kerja baginya. Berdoa untuk persembahan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, tak putus-putusnya kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, ketika kami mengingat untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, untuk anugerah, untuk jaminan yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Namun Engkau mau memanggil kami, Engkau mau memakai kami Tuhan, untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah, terlibat dalam misi ilahi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau mengajak kami untuk menjadi kawan sekerja Allah, di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, di dalam memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang yang belum dengar Injil Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk penghargaan itu. Biarlah Roh Kudus menolong kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, Engkau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu dalam usaha pekerjaan kami. Sehingga kalau sampai pada saat ini Tuhan, kami bisa mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Kami bisa menjalani hidup kami seperti apa adanya Tuhan. Itu semua atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami memberikan persembahan pada siang ini. Kiranya Engkau terima persembahan kami, kiranya Engkau pakai persembahan ini Tuhan, untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Dan berikan hikmat buat kami, apa yang masih sisa pada kami Tuhan, biar kami dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab atas pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKT Trinity pada hari ini. Dan kiranya jika ada jemaat yang masih baru, kami mengucapkan terima kasih sudah hadir beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama hamba Tuhan dan seluruh majelis dan jemaat GKT Trinity Palu kepada hambanya Pak Jan Fit Lumintang yang sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menjadi saluran berkat Tuhan buat kami jemaat pada siang hari ini. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 14 November yaitu Saudara Natalia Urianto dan Ibu Nikomang dan Isti. Persembahan Natal yang sudah terkumpul, kotak persembahan Natal 320.000, keluarga Ferry T 500.000, jumlah persembahan Natal yang terkumpul 820.000, dana persembahan Natal yang masih dibutuhkan 6.680.000. Data kehadiran jemaat sepekan, Kamis persekutuan doa 6 orang, remaja dan pemuda 12 orang, sekolah minggu 10 orang, kebaktian umum 42 orang. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita bawa pulang ke rumah, kita doakan tengah-tengah persekutuan doa pribadi kita. Jadwal kegiatan sepekan, kebaktian umum Minggu 21 November, tema penghiburan dalam kebangkitan orang percaya. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Acing Bun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Natasia dan Saudara Gladys, doa syafaat Saudara Frankie, doa persembahan Bapak Acing Bun, penerima tamu keluarga Bapak Royce Chandra. Tanggal 24 dapat dilihat di warta. PA dan persekutuan doa pada hari Kamis pukul 19.30 di gereja. Kiranya kita bisa hadir bersama-sama, kita bisa diskusi, kita bisa sharing pada hari Kamis tentang dua tema khotbah. Khotbah hari ini, khotbah minggu lalu. Jika ada hal-hal yang perlu kita sharing, kita tanyakan kepada hamba Tuhan, kiranya kita bisa hadir bersama-sama dalam PA hari Kamis. Persekutuan remaja dan pemuda hari Sabtu 20 November jam 18.30 tempat GKT Trinity, pemimpin pujian Saudara Fekli, firman Tuhan Evangelis Michael. Sekolah minggu 21 November jam 8.30 tempat GKT Trinity. Demikianlah penyampaian warta jemaat pada hari ini. Mungkin tidak ada teman ya. Kita akan masuk di dalam doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Janvik. Kami persilakan. Mari dengan berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah, kita akan menerima berkatnya. Doksologi.
sudah kita dengar, dan jadilah senantiasa pelaku firman. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih daripada Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kasih Allah Tritunggal ini terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita di dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.